Perang Jamal. Perang Jamal ini merupakan fitnah yang besar di antara Sayyidah Aisyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Cerita ini bermula pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang mana diperkirakan beliau masih berumur 83 tahun. Pada masa itu terjadi fitnah Sabaiyah yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Utsman. Pada waktu itu beliau sedang membaca mushaf Al-Quran. Tiba-tiba dipenggal kepala beliau oleh seorang Khawarij yang digerakkan oleh orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Sabat. Beliau dibunuh dari belakang dengan cara dipenggal hingga kepala beliau jatuh di atas mushaf Al-Quran. Pembunuhan tersebut sangat menyayat hati bagi kaum muslimin. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin pun digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah pembaiatan Ali, Tolhah dan Zubair menemui Ali meminta agar menghukum orang yang membunuh Utsman dengan cara qisas. Tetapi Ali mempunyai ijtihad sendiri. Beliau melihat kondisi Madinah yang sedang tidak aman. Ali memilih menolak permintaan dari Tolhah dan Zubair. Beliau lebih mementingkan kaum muslimin dulu supaya menjadi satu, kemudian baru akan memproses kasus tersebut. Mendengar keputusan dari Ali, Tolhah dan Zubair akhirnya marah dan meninggalkan Madinah, kemudian pergi ke Mekah untuk menemui Sayyidah Aisyah dan menyampaikan keinginannya. Sayyidah Aisyah pun berkata, "Baiklah, ayo kita pergi ke Kufah, karena di sana banyak pembunuh-pembunuh." Ketika mereka berangkat ke Kufah, sahabat lain yang mengetahuinya ikut bersamanya, sehingga mereka terlihat seperti sekelompok pasukan. Mendengar hal tersebut, Khalifah Ali pun merasa khawatir. Akhirnya Khalifah Ali menyiapkan pasukannya untuk berangkat ke Basrah. Ketika mereka sudah sampai di mana Khalifah Ali berada di Basrah beserta pasukannya, dan Sayyidah Aisyah berada di Kufah serta pasukannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengutus Qaqqa ibnu Ammar at-Tamimi untuk menemui Sayyidah Aisyah. Kemudian di sana sahabat Qaqqa ibnu Ammar at-Tamimi bertemu tidak hanya dengan Aisyah, beliau juga bertemu dengan Tolhah dan Zubair. Utusan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib bertanya, "Apa maksud kalian datang ke sini?" Mereka menjawab, "Kami datang ke sini untuk mencari pembunuh dari Khalifah Utsman bin Affan." "Oh, baiklah, kalau begitu. Bagus, kalian tidak bermaksud untuk berperang," kata utusan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka menjawab lagi, "Tidak, kami bermaksud untuk mencari bersama pembunuh dari Khalifah Utsman." Setelah mendengar bahwa mereka datang tidak untuk berperang, suasana pun menjadi tenang. Bahkan kedua pihak istirahat dalam keadaan tenang sekali.
Ketika mereka sedang beristirahat, datanglah Ibnu Saudah, Abdullah Ibnu Sabak, beserta pasukannya yang berjumlah ribuan. Mereka adalah pembunuh Utsman. Mereka tidak mau kalau pembunuhannya itu diketahui. Kalau diketahui, maka mereka akan tertangkap. Jadi, kedatangannya mereka itu untuk menyebarkan fitnah, mengadu domba, di mana pasukan dari Ibnu Saudah tersebut dibagi menjadi dua. Yang satu masuk ke kubu dari pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang satunya lagi masuk ke kubu pasukan dari Sayyidah Aisyah. Di tengah-tengah malam, keadaan pun berubah karena adanya pasukan dari Ibnu Saudah yang dibagi menjadi dua. Mereka memerangi pasukan dari Khalifah Ali yang berada di Basrah, yang mengakibatkan pasukan Ali mengira bahwa yang memerangi itu pasukan dari Sayyidah Aisyah, dan yang satunya lagi menyerang pasukan dari Sayyidah Aisyah. Mereka juga berpikir bahwa yang memerangi mereka itu merupakan pasukan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya peperangan pun berlangsung dan mengakibatkan pertumpahan darah yang sangat banyak. Mendengar kabar tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Aisyah, Tolhah dan Zubair datang ke tempat peperangan yang bertujuan untuk berusaha menasehati mereka. Pada waktu itu Sayyidah Aisyah datang dengan menaiki unta. Itu yang menyebabkan perang ini dinamakan Perang Jamal, yang berarti unta. Setelah Khalifah Ali datang kepada pasukannya, mereka malah semangat karena pasukan Ali berpikir bahwa Khalifah Ali datang itu untuk membantunya. Padahal beliau datang untuk melerai peperangan tersebut. Begitu pula dengan pasukan Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah bersama Tolhah dan Zubair datang, mereka berpikir bahwa Sayyidah Aisyah, Tolhah dan Zubair datang untuk membantunya. Padahal mereka ingin melerai peperangan tersebut. Di tengah peperangan, Zubair sadar bahwa ini merupakan fitnah. Kemudian Zubair meninggalkan peperangan bersama dengan budaknya menuju ke Bukit Siba. Ternyata beliau diikuti oleh salah satu pasukan Ali yang bernama Ibnu Jurmus. Ibnu Jurmus bertanya kepada Zubair, "Kenapa kamu meninggalkan peperangan ini?" Kemudian Zubair menjawab, "Ini merupakan fitnah dan aku akan menjauhinya." Ibnu Jurmus pun berkata bahwa dia juga ingin menjauhinya dan ikut bersama Zubair. Padahal sebenarnya tidak, dia munafik. Tetapi Zubair mempercayainya. Akhirnya mereka bersama pergi ke Bukit Siba. Setelah sampai di sana, mereka beristirahat dan Zubair ketiduran. Seketika Ibnu Jurmus langsung mengambil pedang dan membunuh Zubair dengan cara dipenggal kepalanya dan membawa kepala dari Zubair kepada Ali. Ibnu Jurmus datang ke tempat Ali singgah dan berkata kepada pengawal Ali bahwa dia sudah membawakan kepala Zubair. Pengawalnya pun menyampaikan kepada Ali, dan seketika Ali terkejut seperti melihat petir di siang hari. Bahkan beliau menangis karena Zubair terbunuh. Nabi pernah bersabda bahwa nanti Zubair akan meninggal dengan cara dibunuh, dan yang membunuh akan masuk neraka. Ketika Ibnu Jurmus mendengar hal tersebut, dia langsung melarikan diri karena takut dibunuh. Di sisi lain, pasukan dari Sayyidah Aisyah juga mendengar kabar terbunuhnya Zubair, dan itu menjadikan mereka lebih bersemangat lagi dalam berperang. Mereka tidak hanya berjuang untuk Khalifah Utsman, tetapi juga untuk Zubair. Akhirnya Sayyidah Aisyah meninggalkan peperangan, dan peperangan semakin dahsyat. Hingga akhirnya sahabat Tolhah terpanah dan peperangan dimenangkan oleh
pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib.